para pelaku-pelaku ya tindak pidana. Rekan-rekan yang saya hormati, saya saat ini bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Kasubdit dari Subdit 4 Tibit Siber ya. Ini mengungkap, saya ulangi, kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang ya, saya sampaikan, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, kemudian melakukan transmisi, merusak, dan kemudian juga menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik. Baik, rekan-rekan, untuk lebih detail tentunya secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Bapak Direktur bagaimana proses pengungkapan ini, dan tentunya nanti kita buka sesi untuk tanya jawab kepada rekan-rekan. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk menjelaskan proses pengungkapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada rekan-rekan media. Pada siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan press release terkait dengan ungkap kasus, yaitu tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau manipulasi data seolah-olah itu adalah otentik. Jadi upaya penyelidikan yang dilakukan oleh tim lidik daripada Subdit 4 Cyber di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya berangkat dari laporan polisi nomor LPB 4396 7 Romawi 2023 yang dilaporkan oleh saudari Deborah Margalina. Nah, ini adalah sebagai legal daripada Bank BCA pada tanggal 28 Juli 2023. Selanjutnya dari laporan polisi yang telah dibuat di SPKT Polda Metro Jaya, kemudian kami memerintahkan untuk tim lidik gabungan untuk melakukan serangkaian upaya penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Dapat kami sampaikan di sini, jadi berangkat dari kronologis kejadian. Jadi pada sekira bulan Juli 2023, itu ditemukan postingan di bridgeforum.is, itu merupakan dark web, di mana dalam postingan yang diunggah di bridgeforum.is itu terdapat postingan yang memperjualbelikan data kartu kredit nasabah Bank BCA. Selanjutnya kemudian dilakukan serangkaian upaya penyelidikan atas temuan dimaksud, dan kemudian kami melakukan penelusuran ataupun profiling terhadap yang diduga pelaku, dan kemudian hasil profiling itulah kemudian kita tindak lanjuti dengan serangkaian kegiatan pendidikan, dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Alhamdulillah pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk tersangka atas inisial MRGP berhasil dilakukan penangkapan oleh tim sidik gabungan dari Subdit Cyber di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya di rumahnya yang beralamat di Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Berikut juga kita lakukan penyitaan
atas beberapa barang bukti dari tangan tersangka. Di antaranya adalah 1 unit handphone merek iPhone 11 dengan nomor IMEI terlampir. Kemudian 1 unit handphone merek iPhone XR warna biru dengan nomor IMEI terlampir. Kemudian 1 unit CPU rakitan Intel i7 warna hitam. Kemudian 2 unit monitor merek ViewSonic VX2416 dan LG Full HD. Di mana atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus dimaksud, tersangka dijerat dengan pasal 32, junto pasal 48, dan garing atau pasal 35, junto pasal 51, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ataupun informasi dan transaksi elektronik. Saat ini untuk tersangka sudah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Adapun dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, didapatkan keterangan bahwa sekitar awal Juli, tersangka MRGP itu membuat akun atas nama Pentagram di website brisforum.is. Perlu rekan-rekan media ketahui bahwa brisforum.is ini adalah dark web. Merupakan dark web ataupun platform yang digunakan untuk pertukaran atau jual beli database terlarang. Ya, kita kenal dengan kebocoran data maupun data pribadi maupun alat-alat pertasan. Setelah membuat akun atas nama Pentagram di website brisforum.is, selanjutnya pada sekira tanggal 23 Juli 2023, kemudian tersangka MRGP ini memposting menjual data kartu kredit yang merupakan data dari nasabah Bank BCA. Setelah postingan pertama pada tanggal 23 Juli tersebut, kemudian viral di media online maupun media sosial, selanjutnya oleh tersangka MRGP, postingan tersebut diturunkan. Dan kemudian berganti nama yang awalnya Pentagram menjadi Surius. Selanjutnya pada sekira akhir Juli 2023, kembali tersangka mengganti nama akunnya dari Surius menjadi Kill the Bank. Nah, disitulah kemudian tersangka MRGP mengupload, memposting terkait dengan data MyBCA maupun data internet banking milik BCA yang diklaim oleh tersangka itu didapatkan dari situs resmi Bank BCA. Namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, dapat dipastikan bahwa data-data yang diklaim sebagai data nasabah Bank BCA, baik itu data di MyBCA maupun internet banking BCA, dipastikan bahwa itu bukan merupakan kebocoran dari web resmi dari Bank BCA. Namun diperoleh oleh tersangka pada saat tahun 2017 sampai tahun 2020 ketika tersangka MRGP menjadi salah satu karyawan di salah satu situs pinjam online, pinjol. Data lain yang lagi yang diperoleh oleh tersangka MRGP ketika sekira tahun 2021 sampai 2022, pada saat yang bersangkutan menjadi salah satu operator karyawan judi online di Kamboja. Jadi itulah yang kemudian diperjualbelikan oleh yang bersangkutan
di web brisforum.is yang merupakan wabdak untuk menjual terkait dengan beberapa perolehan data pribadi maupun data finansial dari beberapa nasabah yang kemudian dijual di web tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Baik rekan-rekan, itulah tadi ya yang sudah disampaikan, tentu berkaitan dengan lokus, tempus, dan modus daripada pelaku. Namun demikian, silakan rekan-rekan untuk menambah dalam pemberitaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Ada mic? Silakan. Selamat siang Pak, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ada 3 pertanyaan, bisa dijawab singkat saja, tidak apa-apa. Untuk pertama, ini kan modusnya mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Ini berarti bisa ditegaskan ini modus jual beli data gitu Pak ya. Kalau misalkan memang ini berarti tersangka merupakan penjualnya gitu Pak ya, ataupun penyedianya, apakah sudah ada dugaan gitu loh, kira-kira ada pihak pembelinya sekiranya seperti itu. Kalau misalkan ini adalah modus jual beli data gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, dari data Krimsus sendiri, kira-kira mungkin setahun sebelakangan lah gitu Pak, apakah sudah ada kasus-kasus serupa misalkan yang sudah pernah didata oleh Krimsus terkait dengan kebocoran data ini. Terus yang ketiga, dari tersangka ini apakah sudah mendapatkan istilahnya keuntungan dari praktik yang dilakukan ini gitu, kebocoran data. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan ya terkait dengan modus jual beli. Apakah sudah ada pihak pembeli? Yang kedua, data 1 tahun terakhir. Ketiga, apakah sudah mendapatkan finansial atau keuntungan? Silakan Pak Direktur atau Pak Subit. Terima kasih. Kami coba merespon ataupun menjawab dari apa yang disampaikan oleh teman-teman media. Jadi untuk modus operandi dengan cara menjual atau menjual belikan data pribadi terkait dengan nama, nomor HP, nomor rekening, termasuk data finansial yang dilakukan oleh tersangka ini adalah merupakan modus baru yang baru kita tangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tersangka MRGP ini bagaimana bisa sampai tahu kemudian ada dark website atau dark web brisforum.is ini. Jadi dari hasil keterangan yang kita dapatkan dari tersangka, bahwa awalnya tersangka ini mengikuti pemberitaan seputar hacker Bjorka. Dari situ kemudian dia terinspirasi dan kemudian menelusuri lebih jauh, lebih dalam, dan kemudian menemukan dark web dimaksud. Selanjutnya dilakukanlah akses oleh tersangka membuat akun pentagram pada saat itu untuk kemudian bisa masuk ke bridgeforum.is ini yang merupakan web dark, yang dark web yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan penjualan data pribadi nasabah termasuk data finansialnya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa penjualan data pribadi maupun data finansial nasabah bank oleh tersangka ini itu hanya bisa mengakses terkait dengan mutasi ataupun transaksi yang terjadi secara real time. Tapi ketika penggunanya atau penyalahgunanya nanti akan melakukan transaksi, dia tidak bisa masuk lebih jauh untuk melakukan transaksi. Karena ada otorisasi yang harus
dilakukan oleh seseorang ketika dia akan melakukan transaksi baik di MyBank BCA maupun internet banking BCA terkait dengan TOTP, token one time password, termasuk PIN yang harus diminta ulang ketika seseorang ingin melakukan akses, melakukan transaksi pada web dimaksud. Terkait dengan sudah berapa orang pembeli, sampai saat ini upaya penyelidikan dan penyidikan terus kita lakukan, kita kembangkan, termasuk potensi pelibatan jaringan atau keterlibatan pelaku lainnya dalam kasus ini. Jadi ini terus kita kembangkan dan kita akan kabarkan berikutnya setiap perkembangan baik itu penyelidikan maupun penyidikan yang kita akan lakukan. Dan satu lagi, himbauan kepada masyarakat gitu ya, untuk tidak mudah termakan buju rayu ataupun iming-iming sehingga kemudian ikut serta melakukan pembelian data-data yang bersifat rahasia dan pribadi tersebut melalui cara apapun. Karena pembeli data-data pribadi nasabah maupun data finansial ini yang sifatnya rahasia ini dapat dikenakan pidana, yaitu illegal access sebagaimana pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan juga kepada masyarakat lainnya juga untuk tidak mudah memberikan catatan atau meletakkan catatan-catatan yang bersifat pribadi, baik itu pada mobile phone miliknya ataupun di tempat-tempat yang sekiranya bisa diakses oleh masyarakat ataupun orang lain. Karena ini akan dapat dengan mudah dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan illegal access dan kemudian menimbulkan kerugian baik terhadap nasabah itu sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Itu yang bisa kami jawab. Ya, silakan. Ya, selamat siang Pak Dir, saya Thomas dari Komporan.com. Mau tanya, ini kan tadi udah disebutin modus dan segala macamnya ya. Kira-kira motif dari pelaku untuk melakukan tindak kejahatan ini itu apa? Terus tadi berarti belum terdata ya ada pembelinya apa enggak soal data kebocoran yang dibilang kebocoran data ini. Soalnya kan tadi laporannya kata dari nasabah BCA, artinya bukannya dia tahu tuh gitu ada berapa yang bocor. Oh ya, berapa yang bocornya itu juga boleh deh, Pak. Berapa nasabahnya itu? Baik. Terkait dengan motif mungkin latar belakang ya, latar belakang pelaku ya. Lakukan ini. Yang kedua, berapa data terkait dengan illegal access yang dilakukan oleh pelaku secara data-data pribadinya. Saya akan jawab dari pertanyaan dari Mas Thomas. Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka MRGP, jadi ada sekira 20.000 data yang didapatkan oleh yang bersangkutan dan kemudian dilakukan penjualan baik yang terkait dengan data pribadi maupun data finansial di web bridgeforum.is. Dan ini masih terus kita kembangkan, siapa-siapa saja yang telah mengakses ataupun membeli, termasuk tadi yang kami sampaikan terkait dengan keterlibatan jaringan ataupun pelaku lain dalam kasus yang terjadi. Ya. Adapun motif daripada pelaku ataupun tersangka MRGP dalam melakukan aksinya, yang pertama adalah motif ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah motif sakit hati. Nah, jadi yang bersangkutan ini pernah bekerja sebagai karyawan operator tahun 2017 sampai 2020 di salah satu situs maupun web pinjam online atau pinjol. Dan kemudian tahun 2021 sampai 2022 yang bersangkutan juga pernah bekerja sebagai operator di judi online Kamboja. Jadi dia sakit hati ketika kemudian diberhentikan oleh perusahaan. Dan kemudian pada saat yang bersangkutan menjadi karyawan di sana, baik di pinjol maupun di judi online,
yang bersangkutan melakukan pencurian data-data nasabah yang pada saat itu mengakses pinjol maupun judi online di Kamboja. Terima kasih. Ya, betul. Diberhentikan, dipecat. Jadi dia menyebar data yang didapat dari tempat kerja dia sebelumnya gitu. Rekan-rekan, proses ini kan proses awal ya, baru sekira 8 Agustus, tentu proses penyelidikan dan penyidikan ini kan masih simultan terus, masih berkesinambungan ya. Tentunya apa yang disampaikan adalah bagaimana proses pengungkapan dan kemudian juga mengedukasi kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan-penggunaan ataupun memberikan catatan ataupun yang mudah diakses dalam hal kerahasiaan data pribadi ya. Tentunya ini sama-sama kita lakukan edukasi dan efek deterannya kita sudah melakukan upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Itu rekan-rekan yang bisa disampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Kalau sudah akan kami tutup. Satu lagi silakan. Masih terkait tindak pidana ini ya. Oke, silakan. Jadi saat ini berangkat dari ungkap kasus yang kita lakukan dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka MRGP ini terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh legal BCA ke SPKT Polda Metro Jaya. Betul disampaikan bahwa yang bersangkutan hanya bisa sampai masuk untuk melakukan akses terkait dengan mutasi rekening. Transaksi, mutasi in-out keluar masuk secara real time. Tapi begitu masuk ke transaksi, dia tidak bisa melakukan akses lebih jauh karena akan diminta otorisasi baik dari TOTP, yaitu adalah token on time password, termasuk kalau dari mobile banking dia akan diminta PIN untuk melakukan otorisasi ketika dia akan melakukan transaksi. Tapi betul yang sampaikan bahwa saat ini kita terus mengembangkan penyelidikan maupun penyidikan atas kasus ini, berangkat dari kasus yang dilaporkan, karena tidak menutup kemungkinan penjualan data pribadi ini juga bisa dilakukan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan tindak pidana yang lainnya. Dan ini yang terus masih kita kembangkan dan nanti akan kita sampaikan perkembangannya. Terima kasih. Ya, rekan-rekan masih simultan ya, terus berkesinambungan. Tentu proses ini merupakan awal daripada pengungkapan adanya legal access. Baik rekan-rekan, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.